Shalom teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini saya Willy Marpaung. Dan saat ini saya mau membagikan mengenai ciri-ciri jodoh dari Tuhan. Karena kita masih ada dalam pembahasan mengenai pacaran ala anak Tuhan. Dan saya sudah membahas mengenai bolehkah orang Kristen berpacaran dalam video yang lalu. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya. Dan linknya akan ada saya buat di deskripsi. Mengenai boleh atau tidak orang Kristen itu berpacaran. Dan saya sudah kasih konsepnya dari firman Tuhan, dasar firman Tuhan ya, sehingga kita punya dasar yang kuat dalam berpacaran, apakah diperbolehkan atau tidak. Nah, hari ini saya akan masuk kepada hal yang lebih dalam lagi, yaitu apa ciri-ciri jodoh dari Tuhan, apa ciri-ciri pasangan dari Tuhan. Dan semuanya ini tentu ada dalam firman Tuhan. Yang pertama, ciri jodoh dari Tuhan yaitu yang seiman. Seiman yang dimaksud di sini bukanlah hanya dia yang seagama, tapi sama-sama mengenal Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan, serta sudah mengalami kasih Yesus dalam hidupnya. Ulangan 7 ayat 3-4 menuliskan, janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Ini jelas sekali dari Tuhan, bahwa kita jangan pernah berpacaran dengan orang yang beda iman dengan kita. Tuhan bisa memunahkan kita, Tuhan bisa murka. Jangan bilang engkau kuat, jangan bilang engkau aku gak akan bisa melepaskan Yesus, aku kuat kok. Jangan. Kenapa? Karena Raja Salomo pun yang penuh dengan hikmat dari Tuhan, yang sudah membangun bait Allah pun, lalu dia kawin dengan 1000 orang perempuan, 700 istri, 300 bundi. Dan kebanyakan dari perempuan-perempuan itu bukanlah orang yang menyembah Tuhan yang benar, bukanlah seiman dengan Salomo. Dan itu bisa membuat Salomo jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Salomo akhirnya menyimpang daripada Tuhan, dan dia menyembah Allah dan dewa-dewa istri-istrinya. Jadi kalau Salomo aja gak kuat, konon lagi Willy Marpaung, konon lagi engkau. Jangan anggap dirimu kuat dan engkau menganggap bahwa engkau tidak akan pindah iman, pindah agama. Jangan. Punyai prinsip, saya tidak akan mencintai orang yang tidak mencintai Yesus saya. Amin. Karena cinta kita kepada Yesus haruslah lebih daripada cinta kita kepada orang tua kita, kepada sahabat kita, kepada teman kita, pekerjaan kita, kemudian kepada pelayanan kita, bahkan kepada pasangan kita. Amin. Karena Yesus sudah menebus kita di atas kayu salib. Itu adalah bukti cinta yang paling luar biasa. Jangan pernah membuang cinta yang luar biasa itu. Jangan pernah menyia-nyiakan cinta yang luar biasa itu demi cinta daripada orang yang mungkin baru kau kenal 2 tahun ini. Jadi bagaimana kalau misalnya pacaran yang gak seiman? Putuskan, ya kan? Putuskan baik-baik. Kalau bisa injili. Lalu ketika dia sungguh-sungguh ikut Tuhan, dia bertobat, dia terima Yesus, dan dia sungguh-sungguh, engkau boleh berpacaran lagi dengannya. Haleluya. Ya, nah 2 Korintus 6 ayat 14, tentu semua kita sudah tahu ayat ini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini jelas sekali, tidak akan bisa terang dengan gelap bersatu. Tidak akan bisa yang namanya putih bersatu dengan hitam. Tidak akan bisa yang namanya surga bersatu dengan neraka. Tidak akan bisa. Ya kan, itu sebabnya jangan pernah pacaran dengan yang beda imannya. Amin. Kalau engkau punya pacar beda iman, itu bukan jodoh dari Tuhan. Jangan katakan kan udah jodoh Bang Willy, mau gimana? Enggak ada kayak gitu. Ya kan, Tuhan bilang jangan dengan yang seiman. Gak mungkin Tuhan kasih yang beda iman. Kan Tuhan itu bukan Tuhan yang bodoh. Tuhan kita bukan Tuhan yang bingung. Tuhan kita bukan Tuhan yang gak mengerti keadaan kita. Tuhan kita Tuhan yang mengerti kita, karena dia menciptakan kita. Jadi kalau dia katakan jangan pacaran dengan orang yang beda imannya, Tuhan pasti kasih seiman. Bagaimana caranya bergaul dengan orang yang seiman? Doakan orang yang seiman. Taruh hati kepada orang yang seiman. Amin. Nah, Efesus 5 ayat 25 menuliskan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini adalah dasar daripada pernikahan Kristen, di mana suami harus mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, sebagaimana Kristus betul-betul menyerahkan dirinya baginya. Ingat baik-baik, jangan pernah pacaran dengan orang yang beda iman. Kenapa? Karena dia belum pernah mengalami kasih Yesus dalam hidupnya. Bagaimana mungkin dia bisa mengasihi engkau yang penuh dengan kekurangan
sedangkan Yesus saja yang sudah mati untuknya tidak dikasihi olehnya. Ya mengerti, katakan amin. Wah, ini udah kayak khotbah. Will, ini di YouTube, Will. Ya kan? Nah, bagaimana mungkin dia bisa mengasihimu dengan segala kekuranganmu, sedangkan Yesus yang sudah mati untuk jadi kayu salib dengan memberikan kepastian keselamatan ditolaknya, tidak dikasihi olehnya. Jadi bukan karena orang yang beda iman itu bukan hanya orang yang beda agama, tapi mungkin engkau sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, engkau sudah mengasihi Tuhan, tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia malah mengecewakanmu. Kenapa? Karena dia tidak tahu kasih yang sebenarnya. Itu sebabnya, jangan pernah pacaran dengan orang yang beda iman. Jangan pernah pacaran dengan orang yang tidak seiman. Jangan pernah pacaran dengan orang yang tidak mengenal Yesus secara pribadi dalam hidupnya dan tidak pernah mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa ciri-ciri jodoh dari Tuhan? Yaitu dia yang sepadan. Sepadan di sini bukanlah seragam atau sama. Karena banyak dulu waktu kita SD, kau suka warna apa? Kuning. Kau kuning. Willy sama Melin jodoh katanya. Ya kan, tidak seperti itu. Karena sepadan bukan berarti sama, ya, bukan berarti seragam. Tapi sepadan yang dimaksud di sini mengarah pada kecocokan baik dalam kepribadian maupun komunikasi, sehingga keduanya saling menerima dan saling melengkapi. Kejadian 2 ayat 18 mengatakan Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Sepadan di sini bukanlah sama. Ada banyak orang yang mengatakan, oh pacaran itu atau pernikahan itu harus sama-sama sukunya. Enggak. Kita boleh berbeda. Amin. Agama boleh beda? Tidak. Ya kan? Iman boleh beda? Tidak. Tapi suku boleh beda? Boleh. Ya kan? Saya orang Batak, kawin sama orang Manado. Contoh. Jadi Batman, keren kan? Batak Manado. Gak apa-apa. Yang penting sepadan. Sepadan itu artinya apa? Salah satunya seiman. Sepadan itu apa? Salah satu artinya cocok. Cocok dalam kepribadian, cocok dalam karakter, cocok dalam berkomunikasi, cocok dalam berpikir, sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Amin. Nah, yang ketiga, apa ciri jodoh dari Tuhan? Yaitu yang beda jenis kelaminnya daripadamu. Perlu diingat, walaupun pernikahan sesama jenis dilegalkan di beberapa negara, namun firman Tuhan haruslah menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Jangan karena ya udahlah karena di satu negara pernikahan sesama jenis dilegalkan, aku pergi ke sana. Nggak bisa gitu. Tetap firman Tuhan menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Karena Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tidak ada diciptakannya laki-laki dengan laki-laki saja, berpasang-pasangan. Amin. Anjingku aja tahu kepada siapa dia harus kawin. Betul? Ayam aja tahu kepada siapa dia harus kawin. Jangan sampai engkau manusia yang punya otak, punya pikiran, punya hati nurani, tidak tahu kepada siapa engkau harus kawin. Jangan bodoh. Amin. Pacaran beda jenis itu harus. Pernikahan beda jenis kelamin itu harus. Amin. Seiman tapi beda jenis kelamin. Amin. Seiman tapi jangan sejenis. Haleluya. Yang keempat, apa ciri jodoh dari Tuhan? Itu yang saling mencintai. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Ya kan? Nggak akan ada kawin paksa. Saya tahu ini udah dunia modern. Nggak akan ada lagi yang namanya kawin paksa. Haleluya. Nggak akan ada lagi kawin paksa. Karena cinta itu nggak bisa dipaksakan. Itu sebabnya haruslah ada cinta timbal balik antara kedua pasangan yang didasarkan pada kasih Tuhan. Di awal tadi sudah saya katakan, mengasihi dengan kasih Yesus, itulah pernikahan Kristen. Dalam Kejadian 24 ayat 58, lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi bersama dengan orang ini? Jawabnya mau. Ini adalah kisah bagaimana Ishak meminang Ribka. Ribka dipinang bagi Ishak. Ishak datang ke rumah Ribka, ya kan? Kemudian ditanya dulu si Ribka, kau mau nggak sama orang ini? Gitu ceritanya. Mau katanya. Maka dibawalah. Kalau dia nggak mau ya nggak bisa dipaksakan. Cinta itu timbal balik, bos. Ya kan? Tapi kan aku mencintai dia dengan cinta sejati. Walaupun dia nggak cinta sama aku tetap cinta. And I will always love you. Bucin lu, bucin. Goblok namanya itu. Self, love yourself. Amen. Kasihi dirimu. Jangan sakiti dirimu. Amen. Walaupun mungkin dia nggak cinta sama kau, tapi kau mencintai dia, ya udah nggak apa-apa. Doakan dia sehingga dia bisa mendapat yang terbaik. Doakan dia biar dia mencintaimu. Kalaupun tidak, ya udahlah. Amin. Kalau memang kau mencintai dia, tapi dia tidak mencintaimu,
ikhlaskanlah. Karena mungkin ada orang lain, ada beberapa orang di luar sana yang menyebut namamu di dalam doanya, berkata, Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Asik, haleluya. Ya, Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jadi harus ada kesepakatan. Amin. Harus ada kesepakatan. Jangan, kalau kau gak mau jadi pacarku, pernikahanmu gak akan bahagia, hidupmu gak akan bahagia. Hati-hati bos, berbalik nanti ya kan. Itu sebabnya ya harus berjanji, harus ada kesepakatan, harus saling mencintai. Nah, dan yang terakhir, apa ciri-ciri jodoh dari Tuhan? Sesuai seleramu. Namun haruslah sadar pada diri sendiri. Jadi ngaca dulu. Oke? Ngaca dulu. Sadar pada diri sendiri terlebih dahulu dan jangan jadikan penampilan fisik, materi, dan hal-hal yang tidak esensi lainnya menjadi alasan utamamu dalam memilihnya menjadi pasangan. Karena yang paling penting adalah takut akan Tuhan. Amsal 31 ayat 30 mengatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi di ayat ini kita diajarkan bahwa gak ada gunanya fisik itu. Gak banyak gunanya. Bukan gak ada gunanya, tapi gak banyak gunanya. Gak banyak gunanya. Tapi kan supaya keturunanku bagus, engkau pilih mana? Keturunanmu bagus kayak bule, tapi tidak berkarakter. Saya tidak katakan bule tidak berkarakter. Amin. Tapi kalau engkau menjadikan yang esensi itu adalah fisik, seperti itulah jadinya. Keturunanmu bermata biru tapi tidak berkarakter, atau keturunanmu bermata hitam saja tapi mantap. Anak investasi. Ingat, anak itu investasi. Ketika engkau menabur hal-hal baik kepada anakmu nantinya, engkau akan menuai hal-hal baik dari anakmu. Percayalah. Tapi kalau engkau menabur hal-hal yang tidak baik kepada anakmu, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Saya tidak mengutuk engkau, saya tidak mengancam dirimu, karena firman Tuhan mengatakan, apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Amin. Nah, itu sebabnya jangan jadikan penampilan fisik, jangan jadikan materi yang menjadi esensi utamamu dalam memilih dia. Jangan. Tapi engkau boleh punya selera, engkau boleh punya kriteria. Sewaktu kami mengadakan Zoom meeting kebaktian di Zoom, saya bawakan ini, saya tanyakan kepada seorang calon perawat. Dan saya tanyakan kepada seorang calon perawat ini, saya kenal. Saya katakan, dekku, kamu kan calon perawat. Kamu mau jodohmu yang profesinya apa? Lalu dengan baik, dengan lantang, dengan cepat. Karena memang dia punya selera. Yang baju hijau, Pak. Supir Grab. Saya tidak menyalahkan profesi supir Grab. Saya tidak mengejek supir Grab. Ya kan, saya tidak mengejek ojol. Mereka adalah orang-orang yang baik karena mereka adalah salah komunitas yang pernah menolong keluarga saya. Ya kan? Tetapi harus ada kesepadanan. Karena biasanya kalau perempuan lebih tinggi daripada laki-laki itu bahaya. Ya kan? Perempuan yang bertitel, laki-laki yang tidak bertitel dan tidak bekerja. Atau penghasilan dari perempuannya 10 kali lipat daripada penghasilan si laki-laki. Itu tentu tidak akan maksimal dalam berumah tangga. Maksudnya dia maksud rupanya tentara, ya kan? Tapi kalau misalnya supir Grab itu punya perusahaan, it's okay, nggak jadi masalah. Jadi harus tahu seleranya, oke? Harus tahu seleranya. Saya tidak mengejek profesi manapun, saya tidak menghina profesi apapun. Saya mohon maaf kalau memang itu tadi salah, ya. Tapi kita harus punya kriteria. Example, kriteria fisik boleh, ya kan? Saya pengen punya pasangan atau istri yang tinggi, yang putih, tak menjadi masalah. Betul? Karena Tuhan memberikan apa yang kita minta. Tuhan memberikan apa yang kita rindukan. Dan Tuhan akan menjadikan itu kenyataan apabila kita bertekun dalam doa dan kita mau berusaha untuk mendapatkannya. Amin. Jadi saya berdoa kiranya ini ciri-ciri jodoh dari Tuhan ini boleh memberkati teman-teman sekalian sehingga tahu menentukan apa kriteria yang memang dari Tuhan, kriteria jodoh dari Tuhan. Amin. Kiranya video ini boleh memberkati. Kalau memang ini memberkati, silakan share kepada teman-teman yang lainnya sehingga ini boleh memberkati lebih banyak orang lain. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.